Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Saudaraku, dengan penuh sukacita kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita boleh menikmati hari yang baru, anugerah daripada Tuhan. Sehingga kembali di pagi hari ini bersama dengan program Renungan Harian Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kita kembali dihentar lewat firman-Nya yang menghidupkan dan yang memberkati kita. Kita semua dianugerahi berkat Tuhan. Banyak yang Dia nyatakan, sehingga terkadang tak terkatakan kasih dan kemurahan-Nya. Belajar dari sosok hamba-Nya Daud. Harta yang dia miliki dia persembahkan bagi Tuhan, sehingga dia diberkati. Mari di pagi hari ini kita kembali mengangkat pujian ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita semua yang menerima berkat Tuhan, dengan kesungguhan hati kita persembahkan yang terbaik bagi Dia. Dalam pujian di pagi hari ini, kita memuji dan menyembah Dia dan tinggikan nama Tuhan kita. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Puji Tuhan karena di hari ini kita boleh lagi mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebelum memulaikan aktivitas kita. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Kami selalu bersyukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Allah. Apalagi kami masih ada di hari yang baru ini untuk kembali memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya kami membutuhkan firman untuk mengarahkan hidup kami agar hidup sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Maka berfirmanlah kepada kami di saat ini, kami siap untuk merenungkan dan menerimanya. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membaca bersama dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-9. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Saudara-saudara, bicara soal memberi, maka jarang sekali kita melihat orang yang kalau memberi bergembira. Memberi, namun bersukacita dan berseri-seri. Memang ada, tetapi jarang. Mengapa? Karena kalau seandainya kita memberi, berarti kita mengambil bagian kita untuk kita bagi dengan orang lain. Dan tidak semua orang bisa untuk melakukan itu. Kadangkala ada orang yang mau memberi, tetapi malah 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, 1 tahun kemudian diungkit-ungkit kembali. Atau ada orang memberi, namun hanya ingin dilihat orang. Ada orang memberi tapi dengan tidak adanya ketulusan hati. Namun saudara, gambaran yang berbeda sungguh kita lihat dalam pembacaan kita di saat ini, di mana ketika umat Israel dan para pemimpin umat memberikan persembahan kepada Tuhan, herannya mereka malah bersukacita, mereka bergembira. Mereka tidak ada paksaan sama sekali, tapi dengan rela, dengan tulus hati memberikan yang terbaik. Begitu juga dengan Raja Daud. Sekarang pertanyaannya, kenapa mereka bisa bergembira ketika memberi padahal mungkin kekayaan mereka berkurang? Bisa jadi. Kenapa saudara? Karena mereka sudah menyadari pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan mereka. Mari kita mulai lihat dari ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka punya nama sebagai bangsa Israel, tapi ingat, mereka tidak punya tanah. Mereka tidak punya wilayah kedudukan, mereka tidak dikenal oleh bangsa lain, dan mereka tidak punya kekuasaan sama sekali. Berkali-kali di padang gurun, mereka ingin menyerah, saudara. Sehingga mereka lihat, mereka ada di posisi ini. Dikenal, punya kekuasaan, kerajaan Israel termasyhur. Itu semua karena Tuhan. Sehingga mereka bisa memberi dengan sukacita, karena mereka sadar bahwa mereka punya saat ini, yang mereka miliki, karena kebaikan Tuhan. Saudara, tanpa menyadari penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kita tidak mampu memberi dengan sukacita. Pasti kita akan bersungut-sungut dan mengatakan, Tuhan, saya juga punya keinginan, saya juga punya hal yang saya ingin lakukan dengan apa yang saya miliki. Sehingga kita tidak mampu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Namun saudara, ketika kita telah diberkati dan kita sadar akan hal itu, maka pastinya kita bisa memberi kepada Tuhan tanpa bersungut-sungut. Mari kita sadari betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita karena pemeliharaannya sangat sempurna. Kita rasakan sampai detik ini. Tuhan memberkati kita saudara-saudara, memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak karena kami selalu menyadari tentang kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ada sampai sekarang karena campur tangan Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami diberkati. Semua karena tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Maka ajarkan kami selalu menyadari setiap karya Tuhan agar kami tidak bersungut-sungut ketika diizinkan oleh Tuhan untuk terlibat dalam pelayanan, memberi yang terbaik dalam pelayanan. Karena kami ingin menghargai setiap anugerah Tuhan dengan memberikan semua yang kami miliki Tuhan. Jikalau itu dibutuhkan, maka kami ingin berpartisipasi di dalamnya, menjadikan pelayanan ini semakin berkembang untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetap sertai hidup kami Tuhan, karena tentunya kami tidak dapat hidup tanpa campur tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin.